live di Kompas TV. Ekonomi dan pengangguran terdidik. Salah satu dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi berlanjut sepanjang 2025 bahkan 2026 adalah meningkatnya pengangguran terdidik. BPS mencatat, sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir juga meningkat sekitar 83.000 menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Penganggur berpendidikan diploma 4, S1, S2, dan S3 meningkat, sementara tamatan SMA ke bawah cenderung turun dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Tenaga kerja terdidik berpendidikan menengah dan tinggi lebih rentan terdampak perlambatan ekonomi ketimbang tenaga kerja kurang terdidik karena dampak langsung perlambatan ekonomi ke sektor formal. Selain itu, juga karena kelompok terdidik cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah kena PHK. Situasi ini sebenarnya gambaran problem struktural laten ketenagakerjaan kita. Angka pengangguran terdidik cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengangguran kian didominasi angkatan kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik, yakni mereka yang berpendidikan SMA ke atas yang masih menganggur, mendominasi angka pengangguran di Indonesia mencapai hampir 65% lebih dari total jumlah penganggur. Ijazah dan gelar terbukti tak menjamin dapat pekerjaan layak. Kelompok usia muda produktif dan terdidik yang diharapkan jadi penopang bonus demografi justru terjebak dilema pengangguran terdidik dan mempertinggi rasio ketergantungan. Kian tinggi pendidikan, kian tinggi pula potensi jadi penganggur, karena peningkatan tingkat pendidikan tak diiringi peningkatan kualitas lulusan dan cenderung semakin pilih-pilih. Perguruan tinggi lebih berorientasi pada kelulusan, bukan menghasilkan tenaga siap pakai sesuai kebutuhan industri. Hal ini ditambah lagi dengan menurunnya kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Jika pada era 1980 hingga 1990-an, setiap persen pertumbuhan ekonomi masih mampu menyerap 400 tenaga kerja baru, kini tak sampai separuhnya. Angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahun harus bersaing ketat untuk mendapatkan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang diciptakan juga lebih banyak di sektor informal yang tak menjamin kesejahteraan dan perlindungan. Sekitar 40% tenaga kerja kita hanya lulusan SD dan hampir 60% terserap di sektor informal dengan produktivitas rendah. Lebih dari 60% angkatan kerja, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, bekerja tidak sesuai dengan latar pendidikan yang dimiliki. Problem pengangguran, termasuk pengangguran terdidik, terkait erat dengan kemiskinan dan bisa memicu keresahan, instabilitas politik, dan keamanan. Mengatasi problem pengangguran terdidik, tak ada cara lain selain menggenjot pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, lebih berkualitas, lebih inklusif. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, dan stimulus yang tepat sasaran harus diimbangi pula dengan orientasi pendidikan, pelatihan, pemilihan jurusan, dan cara pandang masyarakat yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri di era revolusi industri 5.0. Kami ajak Anda untuk melihat informasi apa saja di Harian Kompas 16 Mei 2025. Di halaman muka terdapat foto berita. Ini merupakan foto Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menggelar konferensi pers bersama seusai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Indonesia ini menjadi negara pertama saudara yang dikunjungi Perdana Menteri Australia setelah kembali terpilih menjadi Perdana Menteri untuk periode kedua. Kita lihat lagi, foto ini dilengkapi dengan artikel terkait dengan kemitraan strategis komprehensif diperkuat. Pemilihan Indonesia sebagai negara pertama tujuan lawatan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memberikan harapan besar tentunya. Presiden Prabowo dan PM Albanese berkomitmen untuk menguatkan kemitraan strategis komprehensif kedua negara. Komitmen di bidang pertanahan, pertanian, ekonomi, hubungan masyarakat,
dan juga hubungan luar negeri. Di bidang pertahanan misalnya, proses ratifikasi perjanjian kerjasama pertahanan yang sudah disepakati tahun lalu segera diselesaikan. Dan kemungkinan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan juga dibahas. Indonesia turut mengundang pelaku usaha Australia untuk lebih berpartisipasi dalam ekonomi Indonesia. Kita bergeser, saudara, ke sebelah kanan. Judul besar yang diangkat harian Kompas hari ini adalah tanggap darurat di Intan Jaya, Papua Tengah. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam setelah konflik bersenjata pecah di wilayah yang berada di Papua Tengah ini. Kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dan TNI di Kabupaten Intan Jaya mengakibatkan ribuan warga di sekitar lokasi terdampak. 5 warga sipil tewas, 2 orang masih hilang dan sebagian luka-luka terkena tembakan senjata api. Peningkatan konflik bersenjata ini membuat pemerintah Kabupaten Intan Jaya menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Kita lihat di bagian bawah, saudara. Terkait dengan kasus perundungan, diduga hendak kabur, 3 tersangka kasus PPDS Undip ditahan. Masih ingat Anda terkait dengan kasus perundungan yang menewaskan seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro? Ada 3 tersangka yang akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Penahanan dilakukan karena ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Para tersangka ini diduga hendak melarikan diri, merusak barang bukti, dan juga mengulangi tindak pidana. Informasi ini dan juga sorotan lainnya saudara dapat Anda baca di harian Kompas yang terbit pada hari ini atau mengakses di kompas.id.